Salam berjumpa kembali, adik-adik sekalian. Eh, Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang teori pengambilan keputusan, mana mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah yang diajarkan kepada adik-adik yang sekarang berada di semester 4. Untuk mereka semua yang berada di jurusan administrasi bisnis, Politeknik Negeri Kupang. Nah, eh, perkuliahan teori pengambilan keputusan ini tentu akan dilakukan sepanjang semester, dan juga nanti di pertengahan semester kita akan melakukan ujian tengah semester, dan nanti di akhir semester kita akan melakukan ujian akhir semester. Nanti akan dibarengi juga dengan tugas-tugas dan uh, ujian-ujian kecil lainnya. Nah, ini merupakan pertemuan kita yang pertama untuk perkuliahan teori pengambilan keputusan. Nah, untuk perkuliahan yang pertama ini, itu kita akan membahas tiga hal, yaitu yang pertama mengenai definisi dan ruang lingkup pengambilan keputusan, lalu yang kedua itu mengenai eh, pentingnya pengambilan keputusan dalam organisasi, dan yang ketiga itu peran manajer dalam pengambilan keputusan. Nah, untuk pertemuan kita yang pertama ini dalam mata kuliah teori pengambilan keputusan, itu kita punya tiga tujuan pembelajaran. Yaitu yang pertama, supaya adik-adik memahami definisi, jenis, dan ruang lingkup pengambilan keputusan. Lalu yang kedua itu, supaya adik-adik mampu untuk menjelaskan dampak keputusan terhadap keberhasilan suatu organisasi. Dan yang terakhir, adik-adik mampu untuk mengidentifikasi peran dan tantangan manajer dalam pengambilan keputusan. Nah, bagaimana halnya dengan relevansi topik? Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, entah sadar atau tidak sadar, kita selalu mengambil keputusan. Mulai dari bangun pagi, minum air atau tidak, sebelumnya bangun dari tempat tidur, berdoa atau tidak, rapikan tempat tidur atau tidak, mandi atau tidak, kemudian lanjutkan dengan sarapan atau tidak, memilih pakaian yang mana, pakai yang ini, kenapa tidak memakai yang itu. Itu semua adalah keputusan-keputusan yang kita ambil setiap hari. Nah, hal ini juga berlaku di dalam perusahaan. Di organisasi, keputusan yang baik itu pasti membawa perusahaan ke puncak. Entah itu puncak performance, puncak manajemen, puncak profit, dan lain sebagainya. Keputusan yang tepat akan memaksimalkan segala sesuatu yang ada di perusahaan. Sementara keputusan yang buruk itu bisa menyebabkan perusahaan itu kolaps alias bubar, bangkrut. Nah, materi perkuliahan kita mengenai teori pengambilan keputusan ini akan membantu adik-adik untuk memahami bagaimana mengambil keputusan yang efektif, baik dalam kehidupan pribadi maupun nanti pada saat memiliki profesi-profesi tertentu. Sekarang mari kita lihat definisi dan uh, ruang lingkup pengambilan keputusan. Kita tentu bertanya, apa itu uh, pengambilan keputusan? Itu sebenarnya singkat adik-adik. Pengambilan keputusan itu merupakan uh, tindakan untuk memilih alternatif terbaik dari beberapa alternatif yang ada untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Terbaik dari semua yang ada, pilih itu untuk mencapai tujuan. Nah, bagaimana pandangan para ahli mengenai pengambilan keputusan? Nah, Herbert Simon tahun 1960-an itu mengatakan bahwa pengambilan keputusan itu ada bounded rationality,
ada keterikatan rasional. Dalam artian bahwa manusia itu tidak mampu untuk memproses semua informasi yang ia hidupi pada saat itu untuk mengambil keputusan secara baik atau memuaskan. Jadi keputusan yang ambil itu mungkin berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional tertentu. Misalnya, contoh, eh, saat adik-adik kan sebagai mahasiswa ya, kamu pasti butuh laptop, handphone, atau pulsa data, dan lain sebagainya. Nah, saya kasih contoh mungkin membeli laptop. Saat membeli laptop, kita tidak membandingkan semua merek di pasar. Oke lah, ada Dell, eh, Lenovo, Acer, Asus, Toshiba, ada macam merek. Tetapi juga kita kemudian akan membeli laptop yang harganya sesuai dengan kondisi keuangan yang kita miliki pada saat itu. Memang ada beberapa nama yang pasti akan singgah di kepala kita, merek-merek laptop yang tadi sudah saya sebut. Tapi toh pada akhirnya kita akan membeli laptop yang sesuai dengan uang yang kita miliki. Itu contoh pengambilan keputusan yang memiliki bounded rationality. Itu perspektifnya si Simon. Nah, sekarang kita lihat perspektifnya si Kahneman di tahun 2011. Dia mengatakan bahwa pengambilan keputusan itu ada dua sistem. Sistem cepat dan sistem lambat. Nah, sistem cepat itu keputusan yang diambil secara spontan, misalnya menghindari mobil yang tiba-tiba mau menyalip. Langsung banting setir ke kiri misalnya. Itu keputusan yang spontan ya. Yang kedua itu sistem lambat. Nah, contoh keputusan yang sistem lambat itu misalnya keputusan yang berdasarkan hasil analisis, misalnya pada saat mau kuliah apa, di mana, di program studi apa. Lalu kemudian misalnya mau menulis skripsi, mau tulis tentang apa, kenapa mau tulis tentang itu. Pembimbingnya nanti siapa, kenapa memilih pembimbing itu. Itu contoh keputusan yang disampaikan oleh Daniel Kahneman. Sistem cepat, sistem lambat. Sistem spontan, sistem penuh pertimbangan. Nah, sekarang kita lihat, kita lihat dulu contoh keputusan versinya si Kahneman ini, si Daniel ini. Nah, dia memberi contoh Gojek, Gojek versus Grab. Nah, kita semua sama-sama tahu bahwa Gojek maupun Grab ini kan bisnis transportasi online. Nah, Gojek itu dia memutuskan untuk fokus pada pasar Indonesia. Tentu kita semua kenal siapa itu si Nadiem Makarim, mantan Menteri Pendidikan, yang mana dulunya dia adalah CEO-nya. Nah, Gojek itu dia memutuskan untuk berkonsentrasi pada pasar di Indonesia. Nah, sementara sambil fokus ke pasar Indonesia, Gojek juga berekspansi ke layanan finansial, misalnya GoPay, Gojek Pay, misalnya Gojek Payment. Sementara pesaingnya yaitu Grab, dia lebih memilih untuk ekspansi ke pasar yang ada di seluruh Asia Tenggara. Bagaimana hasilnya? Nah, kedua keputusan ini kita lihat bahwa keputusan ini merupakan keputusan yang tepat. Bagaimana kita bisa mengatakan ini keputusan tepat? Pada saat ini kita lihat Gojek tetap eksis, Grab tetap eksis. Hanya kalau di lingkup Kota Kupang, kita jarang bahkan tidak menemui Grab. Kenapa kita tidak menemui Grab? Karena memang keputusan manajemennya adalah mereka ekspansinya ke Asia Tenggara. Mungkin bisa ke Indonesia kan termasuk Asia Tenggara, tapi mungkin kurang ke Indonesia Timur. Makanya kita lebih banyak menemukan Gojek daripada Grab. Itu keputusan manajerial. Sekarang kita lihat ruang lingkup pengambilan keputusan. Yang pertama, pengambilan keputusan berdasarkan tingkatan. Nah, untuk pengambilan keputusan berdasarkan tingkatan itu dibagi atas 3.
yaitu keputusan strategis, keputusan taktis, dan keputusan operasional. Nah, keputusan strategis itu ada pada level atas, top manager. Keputusan taktis ada pada level menengah, middle manager, dan keputusan operasional ada pada low manager atau manajer yang paling bawah. Nah, sekarang kita lihat keputusan strategis yang mana ini diambil oleh level atas. Ciri-cirinya itu adalah keputusan yang diambil merupakan keputusan jangka panjang, lalu berisiko tinggi, dan itu dia membutuhkan diskusi atau melibatkan para direksi dan komisaris, dewan direksi dan dewan komisaris. Contoh, misalnya PT Telkom memutuskan untuk membangun jaringan 5G nasional. Itu pasti keputusan di level direksi, CEO. Yang kedua, keputusan level menengah atau keputusan taktis. Nah, ciri dari keputusan taktis ini itu sifatnya jangka menengah, dia fokus pada implementasi energi, dan yang terakhir itu biasanya ini diambil setelah ada keputusan dari top manager. Jadi top manager itu memutuskan seperti apa, kemudian ditindaklanjuti oleh middle manager. Nah, contohnya, manajer perusahaan atau manajer, khususnya manajer pemasarannya, dia memilih platform iklan digital. Bisa jadi dia menggunakan Google Ads atau Meta Ads. Dan yang terakhir itu keputusan operasional, keputusan di level bawah. Itu keputusan yang sifatnya harian, rutin, dan spesifik. Contohnya, supervisor gudang yang memutuskan jadwal pengiriman barang. Itu keputusan yang ada pada level bawah. Itu keputusan yang berdasarkan tingkatan. Sekarang kita lihat keputusan yang berdasarkan jenis masalah. Untuk keputusan yang berdasarkan jenis masalah itu ada dua, yaitu keputusan terstruktur dan keputusan tidak terstruktur. Keputusan terstruktur itu masalah yang sudah ada itu ada prosedur atau ada mekanisme penyelesaiannya. Misalnya menghitung gaji karyawan berdasarkan absensi kehadiran. Ada perusahaan-perusahaan yang ketat ya. Salah satu contohnya itu perbankan, itu sangat ketat dengan aturan. Pegawai datang terlambat misalnya, mungkin akan dipotong tunjangannya, tunjangan kinerjanya mungkin, tunjangan kehadirannya, atau apalah segala macam. Itu mereka menerapkan aturan itu. Ada reward dan punishment. Lalu yang kedua, keputusan tidak struktur. Misalnya masalah yang baru dan sifatnya kompleks. Contohnya, bagaimana menanggapi review negatif yang viral di media sosial. Itu contoh keputusan yang tidak terstruktur. Nah, berikutnya kita melihat bagaimana pentingnya pengambilan keputusan itu di dalam suatu entitas atau organisasi. Yang pertama, kita akan berbicara tentang dampak keputusan terhadap kinerja. Karena keputusan itu dia punya efek yang banyak sekali untuk jangka panjang, jangka pendek maupun jangka menengah suatu entitas. Sekarang kita lihat keputusan terhadap kinerja. Kita ambil saja contoh kasusnya Kodak dan Fujifilm. Itu dua perusahaan yang sama-sama bergerak dalam bidang pemasaran film pembuatan foto. Nah, mungkin adik-adik pernah melihat atau menonton di layar kaca model-model kamera tempo dulu yang masih menggunakan baterai, entah baterai ABC, baterai alkalin yang kalau sudah habis dibuang, beli lagi, baru lagi. Itu biasanya ada roll kamera. Nah, dulu itu terkenal sekali
dua perusahaan yang memproduksi roll film kamera itu Kodak dan Fujifilm. Nah, pada tahun 90-an itu Kodak itu dia hanya fokus pada film kamera. Dia mengabaikan teknologi digital. Sementara Fujifilm dia beralih, dia tidak bertahan, tidak hanya bertahan pada uh, uh, film kamera, tapi dia beralih ke produk kesehatan dan kosmetik saat pasar film itu mulai menurun karena uh, dunia digital itu mulai berkembang, bertumbuh dan berkembang pada masa itu, sehingga Fujifilm memutuskan untuk fokus ke produk kesehatan dan kosmetik. Nah, hasilnya apa? Hasilnya sekarang adik-adik lihat Kodak bangkrut. Pada tahun 2012 itu Kodak selesai. Sementara Fujifilm tetap bertahan. Karena apa? Dia mengambil keputusan cepat dengan mengamati situasi dan kondisi yang berkembang pada saat itu. Ketika memasuki zaman digital, orang tidak butuh lagi film untuk membuat foto, mengabadikan foto. Makanya dia beralih. Fokus produknya beralih. Nah, Kodak yang bertahan akhirnya Kodak selesai, bangkrut. Nah, pelajaran apa yang dapat dipetik dari hal ini, kasus ini? Nah, pelajarannya adalah keputusan itu harus inovatif dan adaptif sifatnya. Untuk apa? Untuk menyelamatkan masa depan dari suatu perusahaan. Berarti apa? Dibutuhkan respon yang sangat inovatif terhadap perkembangan dan dinamika yang terjadi dalam uh, persaingan bisnis. Sekarang kita lihat bagaimana manajer itu berperan dalam pengambilan keputusan. Ada dua peran yang dapat dimainkan oleh manajer dalam mengambil keputusan. Yang pertama itu mengarahkan sumber daya, yang kedua itu mengelola risiko. Nah, contoh untuk mengarahkan sumber daya. Misalnya, startup e-commerce itu memutuskan untuk mengalokasikan 40% anggaran ke iklan TikTok untuk menjangkau generasi Z, ke Gen Z. Nah, contoh yang kedua itu mengelola risiko. Peran manajer dalam mengambil keputusan itu misalnya mengelola risiko. Nah, contoh yang kedua ini adalah perjalanan luar negeri itu dibatalkan karena pandemi. Sehingga manajer travel memutuskan fokus pada paket wisata lokal. Ya, karena apa? Ini keputusan yang diambil dalam keadaan yang sangat berisiko. Pada saat pandemi kan orang tidak berpergian kemana-mana. Istilahnya diam di rumah saja. Semua aktivitas di-stopkan, bahkan tatap muka interface man to man atau person to person itu dibatasi sekali. Semuanya dilakukan melalui screening, layar, screen. Nah, kalau bertahan untuk fokuskan bisnis pada perjalanan ke luar daerah atau ke luar negeri, otomatis pasti akan bangkrut. Kenapa? Orang tidak berjalan, tidak bepergian ke sana kemari karena pandemi masih melanda. Masyarakat takut kehilangan hidup. Maka travel dia fokus pada wisata lokal saja. Nah, sekarang kita lihat tantangan modern dalam pengambilan keputusan. Nah, yang pertama itu ada bias kognitif, dan yang kedua ada overload informasi. Nah, terkait dengan bias kognitif misalnya itu CEO hanya mendengarkan pendapat yang setuju dengan idenya dan dia mengabaikan pertimbangan-pertimbangan atau pendapat-pendapat dari pihak lain. Nah, ini akan berisiko karena apa? Karena untuk mengambil keputusan kita tidak hanya bisa mengacu pada satu sumber, harus mengacu pada banyak sumber dengan mempertimbangkan sisi positif dan negatif dari masing-masing ide. Kemudian setelah itu dikolaborasikan
disepakati bersama, musyawarahkan, disepakati, baru kemudian diambil keputusan. Kenapa hal itu penting? Karena ini penting untuk menimbang semua aspek positif dan negatif dari semua ide yang ada. Lalu yang kedua, overload informasi. Nah, kalau overload informasi, maka solusi yang kita tawarkan itu adalah menggunakan analisis SWOT untuk menyaring data-data yang penting saja. Sekarang kita lihat peran manajer dalam uh, pengambilan keputusan. Yang pertama itu dia tentu bertugas sebagai manajer, sebagai pemimpin ya. Misalnya manajer restoran memutuskan menu baru berdasarkan feedback pelanggan. Itu contoh dia sebagai pemimpin. Misalnya pelanggan bilang, oh ini masakan ini kurang garam ya. Mau tidak mau dia harus tambah garam. Karena kan itu kita menjual apa yang dibutuhkan oleh pasar, yang dibutuhkan oleh pelanggan. Kalau tidak dibutuhkan, tidak perlu dijual. Kalau dibutuhkan, silakan dijual, karena pasti akan laris. Lalu yang kedua itu sebagai problem solver. Itu misalnya menyelesaikan konflik antar tim marketing dan tim produksi misalnya. Lalu contoh lain misalnya mau memutuskan untuk diskon produk besar-besaran untuk menaikkan penjualan, ataukah dengan kemungkinan rugi, ataukah menggunakan influencer untuk meningkatkan penjualan. Itu contoh. Lalu yang ketiga itu mengenai keterampilan yang dibutuhkan. Untuk keterampilan yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan itu ada dua. Yang pertama analisis data, yang kedua itu komunikasi yang efektif. Nah, untuk analisis data, orang bisa menganalisis menggunakan tools-tools atau aplikasi-aplikasi yang ada, misalnya Excel atau Google Analytics untuk melihat tren penjualan. Sementara untuk komunikasi yang efektif itu, orang bisa uh, mempresentasikan keputusan restrukturisasi kepada karyawan, jadi disampaikan secara jelas. Yang terakhir mengenai studi kasus, misalnya manajer di startup. Contoh startup kuliner nasi kita, dia mengalami penurunan penjualan karena persaingan. Lalu manajer memutuskan ada dua alternatif. Pilih yang mana? Alternatif pertama itu diskon besar-besaran yang berisiko kuliner itu mengalami kerugian, ataukah menggunakan mau dibilang influencer atau bahasa umumnya itu biasanya dikatakan public relation untuk meningkatkan promosi dan penjualan. Konsekuensinya itu bukan negatif tapi positif, yaitu akan meningkatkan penjualan. Jadi silakan memilih mau pakai yang pertama atau yang kedua. Kalau engkau adik-adik bertindak sebagai manajer, maka saya menyarankan untuk ambil alternatif yang kedua, karena itu untuk meningkatkan penjualan. Yang berikut kita lihat bagaimana integrasi teknologi di dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, tools untuk mempermudah keputusan. Jadi dulu kita mengambil keputusan itu berdasarkan musyawarah mufakat dan pertimbangan logika. Nah, sementara pada masa sekarang kontemporer itu sudah ada tools yang membantu seseorang untuk mengambil keputusan. Misalnya Google Trends itu melihat tren pencarian untuk menentukan produk yang akan diluncurkan. Lalu yang kedua, Canva. Canva itu digunakan untuk membuat uh, presentasi keputusan dengan visualisasi yang menarik. Nah, contoh praktisnya apa? Lihat saja Tokopedia. Mereka menggunakan AI untuk merekomendasikan produk, lalu meningkatkan konversi penjualan. Itu bagaimana perusahaan-perusahaan mulai mengadopsi penggunaan kecerdasan buatan untuk analisis tren
meningkatkan penjualan. Sudah semakin canggih sekarang bisnis berjalan. Nah, kesimpulan apa yang dapat diambil dari pertemuan kita yang pertama ini? Itu ada 3. Yang pertama, pengambilan keputusan itu merupakan keterampilan yang hidup yang bisa dipelajari. Bisa dipelajari, bukan berarti sesuatu yang sangat sulit yang tidak bisa dipelajari. Dia bisa dipelajari. Yang kedua, manajer itu perlu seimbang antara data, intuisi, dan kebutuhan organisasi. Dan yang terakhir, teknologi itu tidak dapat diabaikan karena teknologi merupakan alat bantu. Namun jangan bergantung pada teknologi karena tetap manusia toh menjadi penentu akhir. Jadi jangan bergantung pada teknologi tapi menggunakan teknologi sebagai tools, sebagai alat, sebagai sarana untuk mengambil keputusan yang tepat. Untuk pertanyaan diskusi, silakan adik-adik mendiskusikan 2 pertanyaan ini. Yang pertama, jika adik-adik menjadi manajer minimarket, bagaimana kalian memutuskan produk akan ditambah atau dihapus? Yang pertama. Yang kedua, apa yang akan adik-adik lakukan jika tim tidak setuju dengan keputusan yang adik ambil? Sebagai referensi untuk pertemuan kuliah kita yang pertama ini, silakan baca karya-karya Nehman, lalu juga bisa dilihat Robbins, dan artikel 5 kesalahan fatal dalam pengambilan keputusan bisnis. Itu Harvard Business Review. Lalu sumber-sumber lain bisa ditonton di YouTube dan aplikasi-aplikasi lain. Jadi sekian pertemuan kita. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Bila mana ada pertanyaan-pertanyaan yang mau didiskusikan, silahkan diketik di kolom komentar. Ditunggu tanggapannya. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.